Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kali ini kita general reading ya. Bukan pilih kartu, jadi energinya luas, universal banget, energi banyak orang banget ya. So, bisa cocok, bisa enggak ya, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Ini juga timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan energinya atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke. So, langsung aja, judul atau temanya di video ini tentang pengaruh kamu di dalam hidupnya. Wah, kita kepoin yang kepo ya. Aku bakalan clarify energi pengaruhnya kamu di dalam hidup dia, orang yang kamu fokuskan ya. Aku udah shuffle opening cards ya, kartu-kartu pembukanya, supaya ini durasinya nggak terlalu lama. Oke. Pertama ada kartu Union of Love, embrace the beloved within your heart. Wah. Beyond the ego, surrender to the flow of life. Lalu ada open mind, replace the old cycle with a new and exciting one. Oke. Lalu ada limitation is power, lean into your limitations. Ada gift of freedom, break away from your attachment. Time to play, make time to dance and play. Wah, jadi ini energi pembukanya sih, kalau aku lihat ya, pengaruh kamu di dalam hidupnya. Aku ngerasa dia punya feeling, dia punya perasaan yang kayak beda banget ya. Mungkin perasaannya ke kamu nggak pernah dia alami ke orang lain. Ngerti nggak? Jadi mungkin kalian punya chemistry, kalian punya koneksi, punya semacam ya ada ikatan batin sampai konflik batin ya. Jadi seperti dua hati yang benar-benar selalu merasakan strong connection. Dia nggak pernah merasakan koneksi yang kayak gini ke orang lain gitu. Seumur hidupnya aku ngelihat ya kamu kayak bawa pengaruh koneksi itu ke dia. Dia sampai kayak gelisah, mungkin jadi susah tidur. Hidup dia tuh kayak benar-benar ya banyak lah ups and down-nya, terutama dalam koneksi ini ya. Sama sih kayak kamu gitu. Jadi perasaan cinta ini kayak complicated, benar-benar bergetar-getar ya frekuensinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam. Kamu mau kayak bagian dari hidupnya gitu ya, padahal kan ada ini yang mungkin cuma beberapa waktu aja kenal ketemu, terus ada yang kayak yang nggak terlalu gimana-gimana hubungannya, ada yang nggak jelas, cuma ya dia ngerasa seperti menemukan jiwanya di dalam diri kamu gitu. Kalau ke orang lain ya dia lihat orang lain itu seperti ya mewarnai hari-harinya, tapi kayak nggak punya ciri khas gitu. Kalau kamu ada ciri khasnya dan ya dia ingat banget lah koneksi sama kamu ini luar biasa, wididio gitu ya, wadidaw. And then pengaruh kamu di dalam hidupnya, dia tuh jadi
belajar mengendalikan ego ya. Soalnya beberapa kalian dealing sama orang yang egonya tinggi banget ya, lebih tinggi dari tower, lebih tinggi dari ya mungkin sampai langit keberapa gitu ya tingginya. Jadi ya mungkin sejak berkoneksi, berelasi dengan kamu, pengaruh kamu tuh luar biasa lah untuk dia mengendalikan atau mengontrol egonya gitu. Soalnya kan ketika seseorang mencintai kamu, ketika dia begitu dalam terkoneksi dengan kamu, ya secara nggak langsung di situ ada pertumbuhan jiwa ya. Dia mengalami pertumbuhan jiwa, dia mulai ke-trigger ya, terpacu untuk mengendalikan egonya. Ya mungkin sekarang atau beberapa waktu ke depan masih sulit dia menurunkan ego, masih sulit dia kendalikan ego, tapi ya setidaknya dia udah tahu kalau ya gue beneran egois, ya emang bener gitu ya. Itu kesadaran diri, dia setidaknya tahu kalau itu perlu diperbaiki gitu ya. And then ya sejak berelasi, terkoneksi sama kamu, pengaruh kamu tuh juga membuat dia menjadi orang yang open minded ya, pemikirannya terbuka. Dia merasa ternyata gue bisa mencintai orang yang berbeda mungkin ya, ada yang punya perbedaan, ada juga yang kayak sebenarnya ekspektasi gue pengen seseorang yang begini begitu, ternyata yang dia cintai itu adalah kamu gitu. Kan ada orang gitu ya, gue tipe wanita atau lelaki idaman yang begini begitu. Nah ternyata kamu tuh bukan ekspektasinya sebenarnya, tapi kamu yang bikin dia terkoneksi gitu, yang bikin dia merasakan cinta yang begitu dalam, koneksi yang begitu kuat. Jadi ya open minded lah, jadi kayak berpikir terbuka bahwa ya kita nggak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta. Mungkin kita bisa memilih sama siapa kita berpasangan, tapi kita nggak bisa memilih sama siapa kita mencintai, sama siapa kita terkoneksi. Jadi ya open minded lah, berpikir kalau nggak ada yang mustahil ya di dunia ini gitu. Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Oke. And then kayak pengaruh kamu juga menimbulkan power dalam dirinya, kekuatan dalam dirinya untuk bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan diri secara seutuhnya, mengontrol diri supaya ya menjalani hidup itu bertumpu pada diri sendiri. Contoh, dia jadi bisa mengendalikan pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam dirinya ya, selain kamu, misalnya dari pertemanan, dari saudara, keluarga, ya teman atau siapa. Dia kayak mulai bisa menyaring satu persatu pengaruh-pengaruh itu ya, sejak berkoneksi atau punya relasi dengan kamu, sejak punya hubungan dengan kamu. Dia benar-benar ya setidaknya tahu lah, ini loh jati diri gue, gue nggak boleh lah dipengaruhi orang lain, atau kayak ya gue mencoba buat nyaring energi-energi yang masuk di hidup gue, orang-orang yang toksik, orang-orang yang enggak gitu. Dan dia merasa freedom, dia merasa bebas, dia kayak orang yang sebenarnya jadi tahu menikmati hidup. Dia menikmati hidup karena kamu. Wah, beberapa begitu, atau ini vice versa ya, bisa dia yang rasa gitu atau kamu. Oke, kita lihat tarotnya kakak. Pengaruh kamu dalam hidupnya. Ten of Pentacles. Okay.
Knight of Cups, Knight of Wands, Queen of Swords, Nine of Wands, Strength, Temperance. Wah, oke. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Lengkap ya. Semua zodiak sebenarnya ini masuk nih energinya, tapi yang kuat itu Sagittarius, Leo, Aquarius, Pisces, Cancer. Ya. Gemini. Oke. Jadi, pengaruh kamu di dalam hidupnya. Beberapa kalian ya, mungkin ada di antara kalian yang sering support orang ini, sering kayak ya ngasih semangat, ngasih advice, ngasih ya sekedar bacot gitu tapi berfaedah ya. Mungkin ada yang kamu sering lah bicara yang positif ke dia, jadi kayak bikin dia semangat hidup. Karena kan ada ya orang yang kayak harus terus-menerus dikasih semangat, bahkan harus di-trigger gitu supaya dia lebih kayak maju dalam hidupnya gitu. Dan kamu tuh benar-benar membuat dia jadi tahu membatasi diri ya. Membatasi diri itu kayak supaya jangan mau dikendalikan orang lain, jangan mau diatur-atur orang lain. Soalnya ada yang ini tuh dia dikendalikan mungkin sama keluarga, dikendalikan ayah, ibunya, atau dikendalikan orang lain. So kamu tuh bisa membatasi, kamu bisa kayak membuat dia membatasi dirinya supaya dia itu jangan mau dikontrol oleh orang lain. Karena kan kita sebagai manusia boleh aja menerima saran, energi-energi dari orang lain, tapi harus difilter ya. Dan dia belajar itu dari kamu. Dia merasa ya gue harus punya pendirian gitu. Mungkin sejak kalian bermasalah, sejak kalian gak komunikasi mungkin, atau kalian ya jarang ketemu, udah jarang bicara, itu kayak membuat dia jadi kayak kan suka menyendiri dianya. Dia kayak orang yang merenungkan masalah di dalam relasi, koneksi kalian atau hubungan kalian. Jadi orang yang menyendiri itu sebenarnya jadi kayak nggak mau diganggu. Makanya ya bisa dia membatasi diri supaya nggak terlalu dengerin omongan orang gitu. Meskipun dalam diam ya, ini masih seperti itu energinya. Dan pengaruh kamu itu juga tentang mengendalikan emosionalnya ya. Beberapa ini orangnya kan dia temperamental itu ya luar biasa lah. Kalau udah marah tuh kayak singa, harimau gitu. Dia tuh selama ini sulit mengontrol emosinya. Ada yang orangnya mudah marah, keras banget, ngeluarin kata-kata binatang gitu ya. Ada yang ngeluarin kata-kata nggak enak atau ya temperamen lah gitu. Jadi sejak kamu hadir di hidupnya, ada pengaruh kamu sebenarnya buat dia mengendalikan emosional. Dia perlahan sudah bisa meredam emosi. Bahkan kalau kalian ada masalah nih ya, misal tiba-tiba tidak lagi berinteraksi satu sama lain, tidak ada pembicaraan, tidak ada komunikasi, itu sebenarnya membuat dia tertekan ya, membuat dia nggak enak hati sebenarnya. Cuma ya karena udah berjarak dengan kamu mungkin ya, jika ada masalah di antara kalian, karena berjarak itu membuat dia ya mau nggak mau dia sendiri yang harus mengontrol emosinya kan. Nah jadi
dia tuh inget banget bagaimana cara kamu meredam emosinya. Mungkin kamu selama ini kayak sering ngomong hal-hal baik ke dia supaya dia tuh jaga emosi, membatasi diri supaya jangan mudah meluap-luap gitu. Jadi ya dalam kesendirian atau di saat dia kesepian, dia ingat banget kalau kamu pernah ngomong gitu. Mungkin kamu pernah juga menyarankan supaya dia itu mengendalikan dirinya, ya. Dia benar-benar jadi kayak belajar, mencoba terus-menerus menstabilkan emosinya gitu. So, itu pengaruh dari kamu banget ya. Jadi, ini aku lihatnya energi kamu yang orangnya penyabar ya. Mungkin ada di antara kalian orangnya sabar. Orang yang sabar itu sebenarnya kayak mengajarkan orang ini mengendalikan emosi gitu. Itu sih. Wah, sweet banget ya. Dan aku ngelihat ya, banyak hal sebenarnya yang kamu lakukan secara langsung ataupun gak langsung membuat dia jadi orang yang perlahan ada kesadaran diri untuk berubah menjadi lebih positif gitu. Kita lihat lagi. Pengaruh kamu di dalam hidupnya. Oke, ini ada kartu High Priestess, Four of Wands, Queen of Pentacles, Ten of Cups, The Empress, The Lovers, Four of Swords. Oke, hehe. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra ya. Pisces ada, Cancer ada, Scorpio. Ini lengkap banget ya, banyak banget energinya. Tapi yang strong, yang kuat ada Libra, ada Taurus, Gemini. Yang kuat juga ada Cancer ya, sama Pisces gitu. Jadi aku ngeliat ini benar-benar energi yang mungkin spiritual ya. Ada di sini yang koneksinya soulmate, ada koneksinya twin flame ya. Cuma yang dominan mungkin lebih ke twin flame ini. Ada energi mirror ya, yang error gitu. Jadi gini loh, kan aku lihat beberapa ini hubungannya nggak jelas ya. Mulai dari ketidakjelasan soal hati, merasa kayak apa iya dia cinta sama gue, apa iya lo tuh sayang sama gue, apa iya lo bener-bener cinta sama gue, kita saling mencintai nggak gitu. Beberapa masih ragu soal itu karena ya mungkin saying I love you aja belum ya. Beberapa ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang udah tahu saling cinta tapi diam ya. Kenapa diam ya? Nafasnya bau mungkin. Ya, beberapa kalian diam karena ada yang dangerous ya. Ada yang ini hubungannya berbahaya. Bisa berbahaya karena faktor keluarga mungkin nggak merestui, ada perbedaan mencolok, atau ya ada yang sama orang lain. Bisa juga beda banget gitu sudut pandang satu sama lain, pola pikir beda ya. Jadi ngerasa kayak ya kita tuh bersama kayak toxic banget. Jadi mending kita biasa aja. Kalau kita saling cinta ya kita diam gitu. Ada yang merasa gitu. Cuma ya semakin menghindar, semakin diam, kan semakin sakit kan. Cuma ya gitu, manusia itu bukannya mempermudah keadaan, malah mempersulit keadaan gitu. Tapi ya it's okay lah,
cara pandang manusia, cara pandang orang kan beda-beda. So aku ngeliat pengaruh kamu tuh ya banyak banget lah. Meskipun ini ada yang diam-diaman, cinta dalam diam, rindu dalam diam. Ada juga sih yang hubungannya pernah ini dekat banget. Ada hubungan di antara kamu sama dia, tapi ya ternyata bisa ngegantung, bisa kayak ujungnya nggak jelas gitu dengan dia ya. Banyak yang mencampuri, banyak yang mengendalikan gitu. Makanya dia kayak cuek jadinya. Gitu. So, kalau orang yang cuek kayak dia, itu kan jadi naikin egonya, dia naikin gengsinya, gitu kan. Jadi orang kayak gini tuh nggak mau hubungi kamu duluan, ya. Dia nggak mau hubungi duluan, dia nggak mau chat duluan, nggak mau telepon duluan. Dia ngerasa kayak, ya kalau lo cinta ya perjuangin gue gitu. Dia ngerasa gitu. Atau memang dia dia merasa banyak tantangan, banyak rintangan dalam hubungan kalian. Jadi ya kalau lo mau sama gue ya lo berjuang gitu. Ya egois memang ya. Gitu sih. Berat banget nih orang. Terus karena gengsi gitu kan nggak mau nih hubungi duluan. Jadi dia kayak jadi sering gitu loh ngecek-ngecek HP-nya, ngecek-ngecek notif, pemberitahuan, mana tahu ada kabar, ada pesan dari kamu. Ya, jadi kayak gitu. Dia lebih seneng buang-buang energi untuk nunggu kamu mulai duluan. Dan nggak nyangka juga sih dianya. Karena gini, beberapa dari mereka ini kan sebenarnya biasa aja kalau soal komunikasi sama orang ngechat atau orang hubungi dia ngerespon gitu. Tapi kalau sama kamu tuh kayak ya ada yang bales chat kamu tuh lama, ngerespon kamu tuh lama, udah di follow lama banget, nge-follow back, udah di add lama banget diterima, ya kayak gitulah. Di chat atau dihubungi malah di blok gitu. Jadi ya aneh memang. Dan itu pengaruh kamu sebenarnya. Mungkin dia kayak gitu sama kamu aja. Makanya beberapa kalian ya, mungkin gak semua, ngerasa kok dia fan-fan aja ke orang lain. Kok ke aku tuh kayak aneh banget, drama banget, tricky banget. Ke aku tuh kayak cara dia beda. Dia ke aku kayak tegaan gitu, kayak kejam banget. Ke orang dia baik-baik aja gitu ya. Itu sih drama. Gitu. Jadi itu pengaruh kamu juga. Hanya sama kamu dia kayak gitu. Sama orang dia biasa-biasa aja, tapi sama kamu ya begitu. Memainkan banyak-banyak episode drama ya. Lalu aku lihat ya gitu juga lah kalau misalnya dia sulit banget untuk menanti kamu hubungi dia kan cuma bisa semacam ya ngeliat-liat profil kamu, apakah kamu online. Nah kalau kamu online ya bisa aja dia ikutan online, tapi online ya dia tuh nungguin kamu ngechat dia duluan gitu. Jadi misalnya apa ya, semacam ngasih kode loh, ngasih clue, ini gue online nih, lo nggak ada niat gitu ngechat gue. Nah gitu sih. Beberapa dari kalian juga dikepoin sama dia. Mungkin dia lihat story kamu, status kamu, tapi dia nggak mau ngechat kamu. Dia cuma semacam ngasih angin segar, ngasih clue, ngasih kayak gue hadir nih, gue muncul di story lo, gue ngesin, gue ngeliat status lo, tapi ya gue nggak mau ngechat, gengsi lah gitu ya. Jadi ya berharap kamu yang ngechat duluan gitu. Dia cuma ke kamu kayak gitu, aku lihat sih pengaruh kamu, energinya memang ya dramatis. And then ya beberapa ini ada yang kayak apa ya, sebelumnya soal komunikasi terstruktur memang ya dianya sebelumnya, misal tersistematis. Contoh, kalau di dalam WA atau WhatsApp-nya dia centang biru, atau ada lasinnya nih, terakhir dilihat kapan.
tapi sejak berkonflik sama kamu atau lagi drama sama kamu tiba-tiba lasinnya nggak ada, terakhir dilihat itu nggak ada, atau terakhir dilihatnya jadi lama banget udah nggak dilihat, bisa juga centang birunya udah nggak ada lagi. Jadi ya gitu. Aneh memang, dan itu karena kamu sebenarnya, pengaruh kamu, pengaruh berkonflik dengan kamu begitu. Dan apa ya, hmm, sebenarnya dia suka juga lah stalking kamu, suka ngeliat medsos kamu gitu. Soalnya beberapa kalian ada yang ngupload posting sesuatu, mau gambar, video atau apa ya, mungkin kamu menyelipkan kata-kata bijak, kamu menyelipkan caption, keterangan foto, itu kata-kata yang kayak seolah-olah untuk dia gitu ya. Jadi kayak kecanduan gitu dianya stalking kamu. Ya bisa dengan akun apa aja ya, akun palsu lah, inilah gitu. Jadi kalau ngelihat kamu update di sosmed itu bawaannya dia langsung semangat ya. Apalagi kalau kamu posting foto selfie kamu sendiri ya, jangan sama orang lain. Kalau kamu posting foto kamu sendiri dia semangat ngelihatnya. Terus ya kecanduan gitu jadinya. Yang sebelumnya mungkin dia nggak biasa main sosmed, jadi main sosmed karena kamu. Jadi kayak stalkingin kamu. Dia baca caption, kata-kata bijak kamu tuh jadi semangat menjalani hidup. Ya dia benar-benar menyorot kamu ya, menjadikan kamu pusat perhatian karena kamu yang memberikan semangat ke dia. Jadi kalau dia letoy, dia kayak mager, malas gerak, nggak fit ngapa-ngapain, itu ya nge-stalking kamu mungkin jadi obat buat dia supaya semangat menjalani hidup. Apalagi kalau kamu ada posting kata-kata bijak gitu kan, dia senang, jadi semangat menjalani hidup ya. Karena ya kita tetaplah hidup lah, walaupun gak berguna gitu ya. Tetaplah hidup walau gak berguna gitu. Jadi postingan kamu tuh kalau kata-katanya bijak ya, dia merasa kamu seperti motivator. Nah seperti itu. And then aku ngeliat apa ya, beberapa juga kan kalian mau nih kayak nyindir lewat postingan gitu. Kata-kata yang kamu tulis atau kamu upload itu kayak untuk dia, dan dia sadar kalau itu buat dia sebenarnya. Entah GR atau apa ya, dia ngerasa aja kamu kayak nyindir dia. Jadi ya baru kali ini loh dia benar-benar menjadi sosok yang stalkernya luar biasa lah, menjadikan kamu tuh sosok yang harus dia cari tahu apa dan apa lagi yang kamu utarakan di sosmed. Beberapa ada seperti itu ya. And then lalu ini sih yang gak enaknya, kalau udah lama nih nggak komunikasi ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berabad-abad ya, dia kan rindu, kangen sama kamu. Cuma dia tuh kayak susah banget ya membuka komunikasi. Padahal udah ada kesadaran dalam dirinya kalau ya aku pernah menyakiti kamu sih, karena aku orangnya pernah egois, dia ngerasa gitu. Bahkan ada yang ya dia sudah blok, sudah delete account ya, sudah menghapus akun, atau dia uninstall aplikasinya ya kan. Jadi ya dia merasa kayak bingung, dia nggak tahu harus gimana. Apalagi dia melihat perubahan kamu sekarang ya, dia merasa kayak kamu hidupnya lebih baik sekarang, ada yang udah lebih bahagia sekarang. Jadi ya apa mungkin nih kalau gue buka komunikasi lo ngerespon gue. Jadi dia orangnya lebih mementingkan hasil daripada proses. Jadi ya terlalu banyak pertimbangan ya, gak ngelakuin apa-apa jadinya gitu. Coba kalau dia berusaha aja dulu gitu kan, buka silaturahmi dengan kamu. Tapi ya gitulah, untuk bersilaturahmi aja dia tuh harus pamrih ya, harus ngerasa kayak ya kalau gue komunikasi ya harus
responnya sesuai dengan keinginan gue, seperti ini seperti itu. Nah, ekspektasinya terlalu tinggi, jadi mungkin dia belum tahu tentang ketulusan ya, padahal dia tahu kamu tulus sama dia, tapi dia belajar tulus itu sulit banget. Dia baru belajar kendalikan ego aja itu luar biasa. Gitu ya. Jadi mikir banget lah, daripada nanti kenapa-kenapa tiba-tiba kamu tuh nggak ngerespon aku, atau kayak ya jangan-jangan nanti yang baca komunikasi chat aku itu dari orang lain. Maksudnya takutnya nih, entah kamu atau dia ada orang lain, takutnya komunikasi atau chat yang dia kirim itu ketahuan sama orang lain. Nah, dianya panik. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. Nah, dia rasa gitu. Jadi dia nggak bisa ngambil resiko orangnya gitu. Cuma ya kalau kita perdalam ya cara menyikapi masalah ini dengan dewasa, kalau kita lihat sebenarnya kan nggak ada yang ngalangin siapapun untuk minta maaf ya, dan siapapun nggak ada yang melarang seseorang mau minta maaf. Jadi sekalipun ya udah beda kehidupan, ada di dunia, di akhirat, beda alam, beda planet, atau ya ada orang siapalah inilah gitu, kalau memang mau minta maaf ya minta maaf aja. Jadi nggak usah berekspektasi, nggak usah berharap lo harus langsung bales, kalau nggak lo tuh harus jadi milik gue. Nah sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu. Nah dia ekspektasinya tinggi, jadi ya mungkin masih sulit belajar dewasa ya. Dia lebih memikirkan bagaimana hasilnya. Jadi ini bisa dia sih atau kamu. Yang jelas seseorang yang masih dihantui rasa bersalah ya, supaya hidupnya tenang, minta maaf lah. Gak usah mikirin nanti gimana, resikonya apa. Selagi niat kamu baik, mau cuma minta maaf doang, lakuin aja ya. Itu sebenarnya. And then kan orang yang egonya tinggi ya, gengsinya tinggi itu kan sulit banget nih untuk buka komunikasi lagi. Contoh ya, kalau gue yang ngeblok, dimana harga diri gue gue unblock lagi gitu, gue buka blokiran lagi, terus gue ngechat lo, aduh gengsi banget. Nah yang rasa gitu. Atau yang delete akun juga gitu ya, gengsi lah. Jadi orang ini tiba-tiba mau menghilang, mau kayak jadi pasif di media sosial. Cuma dia pasif di sosmed itu ya supaya bikin kamu penasaran, supaya kamu tuh cari-cari dia, supaya kamu tuh kepo sama dia, supaya kamu tuh ngerasa kayak ada apa dengan dia, kenapa dia diam, kenapa dia jadi pasif di sosmed juga, dia udah gak bisa dijelajahi. Nah kamunya bisa panik kan, penasaran. Nah dia memang motifnya bikin kamu penasaran, tapi dia nggak tahu mungkin ya kamu udah kenal tarot. Kamu bisa cek energi dia di tarot. Jadi mau dia pasif mau dia aktif kan bodo amat gitu. Kamunya nggak stalking di sosmed, kamu stalking di tarot, nonton tarot, reading tarot, baca energi dia gitu ya. Lucu sih. Jadi karena kamu udah tahu energi dia, bisa cari pencerahan ya di tarot untuk ngelihat energinya, entah dari reading tarot atau nonton tarot. Kamu jadi males mungkin ya main media sosial. Beberapa kalian jadi kayak ngerasa, aduh gue stalking dia di media sosial kayaknya nggak ada info, gue stalking dia di sosmed kayaknya ya yang gue dapet juga apa ya, kalaupun dia aktif itu yang dia post juga kepalsuan semua, fake juga, drama juga, dan ya males aja lihat dia nge-expose di sosmed. Soalnya kan ya kita lihat sosial media juga, kita kan nggak bisa melihat kebenaran hidup seseorang. Misal dia posting sesuatu juga kan belum tentu bisa dipercaya gitu. Bisa aja dia posting sesuatu untuk pengakuan, ada kepalsuan, ada kebohongan. Jadi ya
ngecek energi lah di tarot. Ada yang kayak gitu ya, karena energi itu apa adanya, energi itu nggak bisa bohong gitu. Jadi kamu ada yang pasif ya di media sosial, jadi kayak udahlah, jadi mungkin istirahat dulu di sosial media gitu. Nah dianya juggling ya, dia ngerasa kayak, ih gua diem kok jadi lo ikutan diem gitu, gua pasif kok lo jadi ikutan pasif, ih gimana nih. Nah dianya ya bingung ya, bener-bener kayak orang yang udah jadi kacau balau. Dia terjebak sendiri oleh perbuatan yang dia lakukan gitu. Jadi lucu banget deh, beberapa ada yang mengalami seperti itu. Jadi pengaruh kamu itu semua, makanya begitu hidup dia ya, benar-benar hanya sama kamu dia merasakan hal seperti itu. Dramatis ya, benar-benar luar biasa menguras energi. So orang ini bingung banget, kenapa aku diam kamu ikutan diam, aku pasif di sosmed kamu ikutan pasif di sosmed, terus aku cari info kamu dari mana. Dia ngerasa gitu ya, kebingungan lah dianya gitu sih. Dan ya beberapa nih ya, mungkin nggak semua, karena udah pasif-pasifan dia mancing kamu lagi. Jadinya ada yang mancing kayak, ya udahlah gue posting lagi lah, atau ya gue bikin story lagi lah gitu, atau kayak ya gue mulai aktif lah di sosmed, yang rasa gitu ya, untuk mancing kamu supaya kamu terpancing mau aktif lagi di sosmed gitu ya. Ternyata kamu nggak aktif-aktif. Dia udah posting story, dia udah posting ini itulah, kamunya mungkin nggak mau stalking dia lagi kan. Dianya ya mungkin ada yang dia kepedean aja ya, dia ngerasa pede banget kalau dia di stalkingin sama kamu, padahal kamu udah males mungkin main sosmed. Jadi ya ngerasa juggling, bingung sendiri, ngerasa ketrap ya, ngerasa terjebak, ngerasa kayak ya terjebak lah sama drama yang dia buat gitu. Karena mau dia lakuin apapun di sosmed, kayaknya kamu udah nggak ngeliat lagi, beberapa ya udah males ngeliat aktivitas dia di media sosial. Tapi dianya masih kegeeran, masih gede rasa, seolah-olah kamu masih kepoin dia. Padahal ya boro-boro stalkingin dia ya. Buka sosmed aja mungkin kamu udah jarang, beberapa ada yang kayak gitu. Tapi kalau di channel tarot, nah hampir tiap hari ya. Reading tarot sering. Mungkin lebih berfaedah kali ya, mencari pencerahan gitu. So ya kalau kamu sudah di tahap spiritual seperti ini ya, bijak-bijak ya menggunakan spiritualitas ini, bersyukur, bersukacita, dan berbijaksanalah. Jangan karena kamu udah spiritual duluan, kamu jadi sombong. Kita nggak boleh angkuh ya, kita nggak boleh arogan. Jadi kayak, ya ketika kita bisa dapat pencerahan dari hal spiritual seperti tarot, gunakanlah pencerahan ini dengan bijak. Benar-benar membuat hidup kamu jadi mampu mengendalikan diri gitu. Karena gini sih, segala sesuatu itu harus direspon dengan positif. Contoh, ya ketika kamu sudah dapat sesuatu yang lebih, dalam artian kamu udah punya kelebihan, kamu udah dituntun ke arah spiritual. Kamu salah satu orang yang terpilih untuk mendapat pencerahan dari tarot. Karena gak semua orang mungkin sudah di tahap ini ya. So, karena kamu salah satu terpilih mendapatkan pencerahan dari tarot ini, kamu harus bisa semakin rendah hati ya. Semakin tinggi level hidup seseorang, semakin tinggi level hidup kamu, semakin merunduk lah ya, seperti padi. Makin tinggi padi, makin merunduk. So, gak boleh ngebawa kearoganan, jangan bawa kesombongan, jangan bawa rasa angkuh. Mentang-mentang udah tahu energi dari tarot, kita langsung begini begitu. Nah, gak boleh sombong. Benar-benar kontrol diri kamu, kendalikan diri kamu. Apalagi kalau kita baca pembacaan umum, kita dengar reading tarot, nonton tarot, energi general, energi banyak orang, itu kan harus bijak-bijak juga.
gitu. Merespon pencerahan itu harus bijak. Energi umum, energi orang-orang yang nonton video tarot di YouTube itu kan energinya universal. Jadi kamu harus ngambil pencerahan yang sesuai untuk kamu. Nah, kalau kamu merasa ini kayaknya vice versa deh, ini kayaknya terbolak-balik deh. Nah, ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu. Kalau memang vice versa, vice versa. Contoh, iya, dia yang salah sih, dia yang nyakitin aku, dia yang harus minta maaf. Nah, itu kebenarannya. Tapi kalau kamu merasa, kayaknya aku deh yang punya kesalahan, kayaknya aku deh yang harus introspeksi, kayaknya aku deh yang harus minta maaf. Nah, itu kebenaran juga yang harus ditegakkan, gitu. Jadi, bijak-bijak ya. Aku sih berharap seseorang atau kalian ya, yang udah spiritual, gunakan spiritualitas itu, kelebihan itu dengan kebijaksanaan yang tinggi, dengan kerendahan hati, dan tetap mengendalikan diri, gitu. Oke. Jadi sampai di situ dulu deh ya. Next time kita bahas lagi yang seru-seru. Oke. Mungkin ini beberapa hal bisa bermanfaat ya buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.